Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk kalian yang telah menengok video saya pada kali ini. Terutama bagi saya sendiri, Allah sudah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk berbagi ilmu kepada kalian semua. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, saya Ashifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi hadis tarbawi, yaitu pada materi yang ke-10 tentang hadis provokasi kafir. Yakninya yang pertama yaitu hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat Ista'dzana rahtun minal yahudi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat wa alaikumussalam wal la'natu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad wa Darimi. Baiklah, yang kedua yaitu terjemahan hadis. Hadis ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Dia berkata, meminta izin sekelompok orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kecelakaan atasmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, atasmu kecelakaan itu dan laknat untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah apa yang dikatakannya.
Wahai Aisyah, Allah menyukai kelemah lembutan segala urusan semuanya. Aisyah menjawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh aku mengatakan kepada mereka juga atas kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baiklah, yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkataannya. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang disampaikan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, Ista'dzana rahtun, meminta izin, ista'dzana rahtun, sekelompok, minal Yahudi, dari kaum Yahudi, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata kepada Rasulullah, mereka berkata kepada Rasulullah dan Aisyah, apa yang dikatakannya? Assalamualaikum, assamu, kecelakaan, alaikum, atas kamu. Faqalat, maka Aisyah berkata, waalaikumsalam, dan atas kamu kecelakaan itu, wal la'natu, dan laknat untukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbu, sesungguhnya atau bahwasanya Rasulullah, innallaha yuhibbu, bahwasanya Allah menyukai, yuhibbu, menyukai, ar-rifqa, kelemah lembutan, fil amri, dalam urusan, kullihi, semuanya. Jadi Allah menyukai kelemah lembutan dalam urusan semuanya. Qalat, Aisyah menjawab, alam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Qala qad qultu alaikum, Rasulullah menjawab, sungguh aku telah mengatakan juga atas kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Bab yang keempat yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim yang dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di sini disebutkan ista'dzana rahtun minal Yahudi, pada kesempatan sekelompok orang Yahudi yang meminta izin atau numpang
lewat atau berpapasan dengan Nabi, kemudian hadis ini jeleknya mereka, kemudian mereka menegur Nabi. Kalau orang tidak menyimak dengan baik, tidak tahu teguran itu bahwasanya kalau orang itu tidak menyimak dengan baik, tidak tahu teguran itu bahwasanya menjelekkan, teguran mereka itu adalah assalamualaikum, agak mirip dengan assalamualaikum, tetapi artinya berbeda, jauh. Kalau assalamualaikum keselamatan atas kamu, kalau assalamualaikum kecelakaan atas kamu. Jadi dia menyumpahi Nabi untuk celaka, bukan seperti seorang muslim ketemu muslim lainnya mendoakan untuk selamat. Jadi bagaimana Nabi menghadapi orang-orang muslim yang berperilaku buruk? Dalam hal ini terlihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menerima dalam bereaksi marah kemudian menjawab dengan jawaban yang termasuk emosional di situ. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab, apa kata Aisyah? Bal alaikumussalam wal la'natu, bukan kamu salah, bukan kami, bukan Rasul, bukan kaum muslimin yang celaka, atas kamulah kecelakaan itu, ditambahkan dengan laknat. Jadi mereka menyumpahi satu, assalamualaikum. Aisyah membalas dua, waalaikumsalam wal la'natu. Menghadapi kenyataan itu, Nabi kemudian menegur Aisyah. Apa kata Rasulullah di situ? Dan Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, jangan begitu, tidak boleh begitu, sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut dalam segala urusan. Jadi Aisyah di sini ditegur oleh Nabi, kenapa begitu? Dia beri satu, kamu jawab dua, padahal itu tidak sesuai dengan pesan Allah, karena innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Jadi Nabi membahas dalam hadis ini, malahan Nabi menegur Aisyah. Kemudian Aisyah awalnya tidak terima. Kemudian dia menjawab kepada Nabi, alam tasma' ma qalu, kenapa engkau menyalahkanku, kata Aisyah, bukankah mereka yang salah? Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Mereka duluan berkata jelek, mendoakan kita celaka, menyumpahin kita celaka. Apa Rasul tidak mendengar? Di sini Rasulullah mengatakan, saya sudah mendengar, qad qultu alaikum. Saya sudah menjawab karena saya mendengar apa yang mereka katakan. Saya sudah menjawab, yaitu jawaban saya waalaikum, pendek saja tetapi maknanya sama dengan mereka. Hai Muhammad, engkau celaka, hendaknya engkau celaka. Nabi kemudian menjawab, kalau begitu kamu juga. Ternyata sama saja. Jadi intinya di sini kaum muslimin dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh ketika ketika seorang muslim membenarkan sikap yang seperti itu, kita tidak perlu menyikapi dengan sangat emosional berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh Aisyah yang mengarah ke situ. Ini menunjukkan, tetapi dengan sikap tenang bagaimana yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu tidak suka orang-orang yang berantem, suka bermusuhan, sebagaimana yang sering kali disangka burukkan kepada kaum muslimin, bahwasanya suka cari ribut. Padahal di sini Rasulullah tidak mengajarkan kaum muslimin kemudian mempraktekkan bahwa mereka tidak realitif, malahan mereka lah yang memulai. Jadi di sini melihat betapa kaum muslimin itu mesti memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya dia tidak menjadi orang yang mudah terjatuh pada advokasi non-muslim untuk bertindak saling menjelekkan. Jawaban Nabi ini juga dipakai untuk non-muslim yang tidak berkata jelek seperti ini.
Andaikan seorang non-muslim memberikan salam dengan kita dengan salam yang benar, mungkin karena dia menghormati, bukan dengan rangka mengolok, menghina, seperti dia salam dengan benar, maka di situ Nabi mengajarkan jawab yang benar juga. Walaupun pendek, intinya sama, tetapi umat Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka memberikan salam, apakah salamnya itu hal yang disebutkan terakhir tadi, atau salah seperti yang diceritakan dalam hadis ini? Itu dijawab dengan tenang. Yang terakhir yaitu keenam, kaitan hadis. Yang kelima yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat, pendidikan dalam kehidupan sosial, yaitu bertoleransi, bisa menerima perbedaan dengan orang lain termasuk perbedaan agama, dan bisa bersahabat dalam menghadapi hal-hal yang masih kontroversi di antara kelompok yang berbeda itu. Kaum muslimin itu biasanya sikapnya menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya, tetapi tidak terpancing. Kalau dia berbuat baik, kaum muslimin harus berbuat baik juga, bahkan lebih baik. Kalau dia tidak berbuat baik, contohnya seperti ini, kaum muslimin harus menerima terlebih dahulu dengan baik dan bersikap sebaik-baiknya agar dia tidak berbuat tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian andaikan dia berbuat yang lebih buruk lagi sampai memainkan fisik dan lain sebagainya, dan itu tidak mungkin lagi didiamkan. Lalu kemudian kaum muslimin melakukan partisipasi dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Jadi indah sekali sistem bergaul dalam masyarakat beragam Islam ini. Pertama. Kemudian yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan, dapat juga kita sebutkan bahwa hadis ini berbicara tentang pendidikan keluarga, di mana di sini Nabi melakukan dua hal dalam keluarganya, yaitu yang pertama, Nabi mengajarkan memberikan nasihat kepada istrinya Aisyah ketika ada yang keliru. Dia sebutkan mana yang baik dalam keluarga itu harus saling menasihati. Dan yang kedua, Nabi juga mempraktekkan memperlihatkan mana yang baik di dalam keluarganya dan mana yang buruk di dalam keluarganya. Nabi mengajarkan hal-hal yang baik di dalam keluarganya, saling menasihati. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan materinya dalam hadis yang ke-10 ini tentang advokasi kafir. Baik, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.